Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, penanganan kasus tewasnya Brigadir Joshua alias Brigadir J kian mengerucut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen untuk membuka kasus ini seterang-terangnya. Dan hari ini, Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mengumumkan bahwa pihaknya telah memeriksa 25 personil Polri dari 43 saksi yang diperiksa. Dan terhadap mereka bahkan ada beberapa jenderal bintang 1 yang saat ini telah ditempatkan di tempat khusus. Terkait dengan apa? Ternyata mereka disinyalir telah menghalangi proses penyidikan dan juga penghilangan barang bukti di TKP. Bagaimana selengkapnya? Mari saya akan ajak Anda untuk menyimak pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berikut ini. Yang saya hormati rekan-rekan tim sus, rekan-rekan media, sesuai dengan arahan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu bahwa beliau memerintahkan pada kami untuk membuka secara transparan, jujur, sehingga proses penyidikan ini betul-betul bisa dipahami, menginginkan bahwa proses penyidikan yang kita lakukan juga betul-betul transparan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan penonaktifan, kemudian juga kita membuka ruang untuk melaksanakan otopsi ulang, dan kemarin telah dilaksanakan penetapan tersangka. Dan saya kira nanti secara khusus Pak Kabar Eskrim akan menjelaskan. Namun malam ini saya akan menjelaskan beberapa informasi yang kita dapat dari pemeriksaan tim Irsus, karena ini juga menjadi penting bagi masyarakat yang beberapa waktu lalu mungkin menanyakan masalah terkait dengan CCTV rusak, yang tentunya ini juga menjadi hal-hal yang harus kita jelaskan. Jadi tim Irsus yang dipimpin oleh Irwasum telah memeriksa sampai saat ini 25 personel dan proses masih terus berjalan, di mana 25 personil ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan, yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita telah memeriksa 3 personil Pati Bintang 3, Kombes 5 personil, AKBP 3 personil, Kompol 2 personil, Tama 7 personil, Bintara dan Tamtama 5 personil. Dari kesatuan di Propam, Polres, dan juga ada beberapa personil dari Polda dan juga Bareskrim. Tentunya kita ingin semua proses bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, terhadap 25 personil yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan, kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik. Dan tentunya apabila
ditemukan adanya proses pidana, kita juga akan memproses pidana yang dimaksud. Dan malam hari ini saya akan keluarkan TR khusus untuk memutasi, dan tentunya harapan saya proses penanganan tindak pidana terkait dengan meninggalnya Brigadir Joshua ke depan akan berjalan dengan baik, dan saya yakin tim sus akan bekerja keras dan kemudian menjelaskan kepada masyarakat dan membuat terang tentang peristiwa yang terjadi. Mungkin Pak Kabareskrim bisa menjelaskan terkait dengan proses penanganan yang saat ini dilakukan. Silakan. Terima kasih Bapak Kapolri, yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, dan para pejabat yang hadir pada kesempatan ini pada sore hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan media, atas izin Bapak Kapolri, saya akan menyampaikan proses penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Barreskrim Polri terhadap LP yang dilaporkan oleh keluarga Joshua dan LP limpahan dari Polda Metro Jaya yang berisi laporan dari Ibu Putri yang pelecehan, kemudian yang kedua laporan tentang ancaman pembunuhan yang dilaporkan Baradae terhadap Joshua. Seperti yang rekan-rekan ketahui bahwa hasil penyidikan yang dilakukan, jajaran Barreskrim sudah memeriksa sampai dengan hari ini 43 saksi. 1 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rekan-rekan sudah mengetahui bahwa sangkaan pasal yang diterapkan adalah 338, Yunto 55, Yunto 56. Artinya bahwa kenapa tidak diterapkan 340? Karena ini masih rangkaian proses pendalaman dari temuan-temuan selama pemeriksaan oleh tim khusus yang dilakukan, sehingga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa 25 personel dari Propam, kemudian dari Barreskrim, ada yang dari Polres dan Polda Metro Jaya sudah menjalani proses pemeriksaan oleh tim Irsus, dan sebagian akan ditempatkan di tempat khusus, dan nantinya apabila ada proses ditemukan pelanggaran pidana daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan, baik itu menghalangi proses penyidikan, menghilangkan barang bukti, menyembunyikan barang bukti, sehingga menghambat proses penyidikan, nantinya akan setelah menjalani proses pemeriksaan kode etik, rekomendasi daripada Bapak Irwasum nanti akan kita jadikan dasar apakah perlu kita lakukan peningkatan status mereka menjadi bagian daripada para pelaku yang tadi ada pasal 55, 56 adalah ada yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan perbuatan pidana, atau karena kuasanya dia memberikan perintah untuk terjadi sesuatu kejahatan, termasuk memberi kesempatan dan memberi bantuan sehingga kejahatan itu bisa terjadi. Ini akan menjadi landasan kita di dalam melakukan proses penyidikan yang kita lakukan, termasuk kami dari tim sus, karena di samping sebagai kabar reskrim saya juga masuk bagian dari tim sus, juga mendapatkan surat dari penyidik untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan laporan polisi limpahan dari Polres ke Polda Metro yang nantinya akan dilakukan evaluasi oleh tim sus secara bersama-sama untuk mengkaji apakah tahapan-tahapan proses yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Hal ini adalah untuk melaksanakan perintah Bapak Kapolri untuk membuat terang, mengkaji seterang-terangnya, sehingga siapapun yang turut serta atau menyuruh melakukan itu akan terbuka. Tentunya memang kendala daripada upaya pembuktian adalah adanya barang bukti yang rusak atau dihilangkan. Kita akan membuat waktu, membutuhkan waktu kita untuk melakukan penuntasan masalah ini. Lanjut saja itu Pak Kapolri. Terima kasih. Jadi saya kira itu yang jelas bahwa penanganan penyidikan sudah mulai, penetapan tersangka juga sudah dilakukan oleh tim sus, dan itu tidak berhenti sampai di situ dan terus akan dikembangkan sehingga semuanya kemudian menjadi jelas terkait dengan siapapun, ya, siapapun
yang terlibat di dalam proses tindak pidana tersebut, tentunya kita akan tidak tegas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pak, Ya, silakan. Pas. Mohon maaf, 3 Pati Polri bintang 1, 3 Pati Polri bintang 1, dan saat ini sedang berproses. Kemungkinan juga akan berkembang ke nama-nama lain atau ke pangkat-pangkat lain. Tapi yang jelas, rekan-rekan tahu ada CCTV rusak yang diambil pada saat di Satpam, dan itu juga sudah kita dalami. Kita sudah mendapatkan bagaimana proses pengambilan dan siapa yang mengambil, juga sudah kita lakukan pemeriksaan, dan saat ini tentunya kita akan melakukan proses selanjutnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan proses nanti berdasarkan hasil keputusan apakah ini masuk dalam pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana. Ada lagi? Nanti akan diputuskan. Yang jelas pemeriksaan masih berlanjut. Namun demikian, hal itu sudah kita dapatkan. Siapa yang melakukan, siapa yang mengambil, siapa yang menyimpan, dan semuanya nanti akan kita buka pada saat prosesnya tuntas. Tapi yang jelas kita tentunya akan mengambil langkah-langkah secara cepat, seperti tadi